Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat Natal, selamat merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan kita yang baik. Di masa pandemi kita masih belum dapat beribadah Natal bersama di gedung gereja. Namun tidak mengurangi sukacita Natal untuk tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Masa pandemi tidak memudarkan kerinduan kita untuk tetap beribadah. Saya percaya saudara-saudara telah menyiapkan tempat untuk beribadah, menyiapkan diri, hati, dan pikiran untuk datang berjumpa dengan Tuhan kita di hari ini. Kini marilah kita bersekutu dan bersatu hati dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Insinyur Yoel M. Indrasmoro STH. Ibadah Natal ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara, juga menyertai saudara. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Natal dengan tema kelahiran Juru Selamat membawa pembaruan. Kelahiran Yesus Sang Immanuel sebagai Juru Selamat telah menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia dari maut sebagai upah dosa melalui pengorbanan dan kematiannya di kayu salib. Manusia yang telah diselamatkan telah dibarui hidupnya untuk hidup benar di hadapan Tuhan dengan menaati perintahnya, hidup dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Selayaknya kita bersyukur atas anugerah Tuhan itu melalui cara hidup kita yang benar.
Sudahkah kita hidup benar sebagai manusia yang dibarui? Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Marilah kita mengakui dosa secara berbalasan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, lagi penyayang, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, seperti domba yang sesat, yang sering berjalan menuruti keinginan kami sendiri. Sebagai orang yang telah Engkau perbarui, tidak dapat hidup benar di hadapan-Mu. Kami tidak patuh pada perintah-Mu. Kami cenderung melakukan yang Engkau larang. Kasihi dan ampunilah kami ya Tuhan. Kami sering menyakiti hati-Mu dan hati sesama kami. Kami belum dapat mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Kasihani dan ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang diperbuat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Kita berdiri, Piosipun Gusti. Wonten ing
kasenengan ring manusa. Luhurna awane swarga, luhurna awane swarga. Slamet ning bumi, slamet ning bumi, slamet ning bumi, slamet ning bumi, kasenengan wah kasenengan ring manusa, kasenengan ring manusa, maring manusa. Kamulyano yang agung ing suwarga, ing suwarga, ing suwarga. Kaslametan wonten ing bumi, wa kasenengan ring manusa. Amin, amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Menyaksikan kembali peristiwa Natal, ketika Engkau ya Allah yang Maha Kuasa mau menjadi bayi yang rendah. Kami tahu Tuhan bahwa tak ada yang lain yang semestinya kami lakukan kecuali memuliakan Tuhan. Kami orang-orang yang telah Tuhan perbarui, dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Kami dicipta hanya untuk memuliakan Tuhan. Tetapi toh harus kami akui ya Tuhan, betapa ini juga bukan persoalan mudah. Karena itu ya Tuhan, pada Natal ini kami rindu Engkau menolong kami mengumandangkan kembali kisah Natal pertama dan akhirnya boleh menjadikannya pedoman dalam kehidupan kami selanjutnya. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami semua sedia mendengarkannya. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang
dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusmu. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Puji syukur kepada Allah. Mari kita cek. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 97. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Api menjalar di depannya, dan lawan-lawan Tuhan dihanguskannya. Awan serta kekelaman ada di sekelilingnya, keadilan hukum dasar tahtanya. Dunia diterangi kilatnya, bumi melihatnya dan jadi gemetar, dan gunung-gunung luluh bagai lilin di hadapannya, di hadapan Tuhan semesta alam. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Langit wartakan
bersorak-sorak semua putri Yehuda, karena Engkau yang maha tinggi atas seluruh dunia, hanya Kau yang layak dimuliakan. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Orang yang mengasihi Tuhan, marilah kita membenci kejahatan, bersukacita dan nyanyikan syukur bagi namanya. Telah terbit terang bagi orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Bacaan kedua dari Titus pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Titus pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Puji syukur pada Allah. Dengarlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 20. Hati kami terbuka bagi sabdanya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku beritakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya,
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Saudara, demikianlah tema Natal PGI dan KWI 2020. Natal di tengah pandemi. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Ini temanya. Dan pada hemat saya, tema semestinya menggerakkan dan mengubah. Karena itu izinkan saya mengajak saudara sekalian menjadikan tema Natal 2020 ini sebagai visi kita. Boleh pribadi, boleh komunitas. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Siapakah mereka? Tentu semua orang yang di luar kita adalah mereka. Atau dengan kata lain, semua orang yang merasa di luar kita itu berarti mereka. Dan kita boleh berharap, boleh punya visi bahwa mereka pun akan menamakan Yesus itu, Allah yang jadi manusia itu, Immanuel. Saudara, Immanuel bukan kata biasa. Artinya Allah menyertai kita. Kata ini pertama kali muncul dalam kitab Yesaya. Immanuel, Allah menyertai kita. Tak heran ada orang yang menyatakan bahwa kitab Yesaya ini tak ubahnya kabar baik dalam perjanjian lama, Injil dalam perjanjian lama. Konteksnya adalah pada saat itu Raja Ahaz dan seluruh Yehuda gentar akibat pengepungan kolaborasi dua kerajaan Syria dan Israel Utara. Yesaya mendorong Ahaz untuk minta tanda dari Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai dia, bahwa Tuhan akan menyelamatkan Yehuda.
Tetapi Ahaz sendiri tidak berani dengan alasan tak mau mencobai Tuhan. Dan akhirnya Yesaya berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Menariknya saudara, ayat yang sama itu dipakai malaikat Tuhan untuk menguatkan Yusuf yang sedang gamang perihal pertunangannya dengan Maria. Yusuf berpikir untuk menceraikan kekasihnya itu dengan diam-diam karena dia sungguh mengasihi Maria. Tapi malaikat Tuhan berkata kepadanya dengan ayat yang sama, hanya ada perbedaan redaksional. Jika dalam kitab Yesaya tertera ia akan menamakan dia Immanuel, dalam Injil Matius tertera mereka akan menamakan dia Immanuel. Perubahan ini sepertinya disengaja, saudara. Karena Yusuf tidak pernah menamai anak hukumnya itu, bukan anak biologisnya, anak hukumnya itu Immanuel. Yusuf menamai anak itu Yesus. Saudara, mereka akan menamakan dia Immanuel. Apa artinya? Dalam bayangan saya, di kalimat malaikat-malaikat ini ada semacam visi bahwa akan semakin banyak orang yang menyatakan bahwa Yesus itu Immanuel. 9 bulan sudah pandemi COVID-19 mengungkung kita. Pandemi yang mengubah perilaku manusia pada umumnya. Pandemi yang membuat orang bertanya-tanya, mempertanyakan Allah, hakikat dan karyanya. Saya rasa dalam masa pandemi ini, tema 2020 ini sungguh relevan. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mewujudkan tema ini? Bagaimana saudara dan saya mewujudkan visi ini? Dan pada hemat saya, visi harus dimulai dengan pengakuan. Apakah visi itu layak diperjuangkan? Visi semestinya dimulai juga dari pengalaman. Apakah saudara dan saya selama masa pandemi ini juga mengatakan hal yang sama? Dia sungguh Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara, pengakuan memang berkait pengalaman. Pengalaman disertai Allah akan membuat saudara dan saya makin percaya bahwa Allah memang menyertai. Itu jugalah berita Natal, saudara. Tadi dikatakan dalam kitab Yesaya 62 ayat 11 dan 12 dikatakan, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia. Dan mereka yang diberolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Saudara yang di rumah, keselamatan digambarkan Yesaya sebagai suatu perubahan keadaan menyeluruh. Allah lah yang akan menyelamatkan Israel. Ini memang visi ketika mereka berada dalam pembuangan di Babel. Pembuangan ke Babel memang harus terjadi. Keadilan Allah tidak mungkin membiarkan kesalahan itu terjadi tanpa sanksi.
Akan tetapi kasih Allah tak pernah berubah. Setelah hukuman itu akan ada penyelamatan. Israel akan dipulihkan. Ini cuma soal waktu. Pertanyaannya adalah apakah Israel percaya akan kasih Allah itu? Nama Yerusalem pun akan diganti dengan yang ku cari, kota yang tidak ditinggalkan. Saudara, pada masa itu Israel memang telah tersesat. Dan penghiburan bagi setiap orang yang tersesat adalah menyadari bahwa ada yang mencarinya. Dicari. Itulah penghiburan orang yang tersesat. Dicari karena dianggap penting dan berharga. Yang paling sedih adalah kenyataan bahwa ketika kita tersesat, ketika kita tidak ada orang yang mencari kita. Tidak dicari, tetapi masih ditunggu, itu lumayan. Namun tidak dicari lalu ditinggal, itu sungguh menyesakkan. Dan inilah yang terjadi dalam peristiwa Natal. Para gembala adalah orang yang dicari Allah. Berkenaan dengan Natal, para gembala itu tidak mencari Allah, tetapi mereka dicari Allah. Saudara, inilah Injil itu. Saudara dan saya dicari Allah. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita. Bukan karena apa-apa, tapi hanya karena Dia Allah. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Sehingga tadi dalam Mazmur kita bersorak-sorai bahwa Tuhan adalah Raja. Tapi Dia bukan sekedar Raja, tapi Dia adalah Raja yang mau menjadi manusia. Raja yang mau mencari. Raja yang tidak meninggalkan umatnya. Raja yang menyapa umatnya. Saudara, Lukas menyatakan, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini tertera, kemuliaan cahaya terang dari Tuhan bersinar menerangi mereka. Ada dua penerjemahan yang sedikit berbeda. Cahaya terang dari Tuhan itu seperti lampu sorot dalam sebuah panggung pertunjukan. Para gembala itu menjadi fokus dalam sebuah pertunjukan. Kadang-kadang ada lampu sorot, spotlight, yang menolong pemirsa untuk melihat tokoh yang sedang berbicara itu. Dan di sini dalam Natal ini para gembala itu menjadi fokus. Cahaya terang dari Tuhan bersinar menerangi mereka. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Apa artinya, saudara? Mereka dimuliakan, mereka diterangi, mereka menjadi fokus. Dan wajar kalau mereka ketakutan karena mereka belum pernah menjadi pusat perhatian. Inilah pengalaman pertama buat mereka. Saudara, menurut Stephen Leck, seorang penafsir Katolik, mengatakan para gembala Yahudi tidak dihormati para pemimpin agama karena mereka tidak mempraktikkan agama. Antara lain mereka tidak pernah, jarang sekali berziarah ke Yerusalem.
Namun demikian kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Allah memuliakan mereka dengan cara menitipkan kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, para gembala itu adalah sekelompok orang yang dicari, tidak ditinggalkan, malah dititipi berita. Itu berarti mereka diperkenan Allah, mereka dipercaya Allah. Mereka adalah bukti konkret dari Immanuel, Allah menyertai. Dan Allah memang tidak salah pilih. Pengalaman disertai Allah itu membuat mereka segera pergi ke Bethlehem. Mereka menjadi pekabar Injil pertama bagi orang-orang yang ada di sekitar Palungan. Mereka yang telah mengalami penyertaan Allah itu, kemuliaan Allah itu, membagikan pengalaman mereka kepada orang lain, sehingga orang lain boleh merasakan hal yang sama. Saudara, ciri khas orang yang telah mengalami penyertaan Allah adalah bisa dilihat dari para gembala, memuji dan memuliakan Allah. Itu yang tadi kita muliakan dalam bahasa Jawa, muliakanlah. Memang mereka tetap jadi gembala, tidak naik pangkat menjadi bupati apalagi gubernur. Tapi pengalaman disertai Allah membuat mereka memuji dan memuliakan Allah. Panggilan saudara dan saya adalah meneladan para gembala. Saudara dan saya pun dipanggil untuk memberitakan, baik dalam kata juga dalam karya, bahwa Yesus adalah Allah yang menyertai. Saudara dan saya tidak ditinggalkan Allah. Saudara dan saya tidak ditanggalkan Allah. Saudara, pandemi memang mengubah perilaku manusia. Tapi saya rasa ada tugas bagi saudara dan saya. Tugasnya adalah menyatakan kalimat ini, saya disertai Allah. Saudara, ketika saudara mengatakan saya disertai Allah, sejatinya orang bisa bertanya, apakah kita memang disertai Allah? Titus dengan tegas mengatakan, orang-orang yang disertai Allah mengalami pembaruan. Karena disertai Allah. Perhatikan gembala-gembala, kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Kalau saudara dan saya menyatakan saya disertai Allah, maka pertanyaannya adalah, apakah kemuliaan Tuhan meliputi kita? Apakah kemuliaan Tuhan itu yang kita nyatakan kepada dunia? Saudara, Titus juga berkata, biarlah orang yang telah diselamatkan Allah sungguh-sungguh melakukan pekerjaan baik. Saudara, orang akan melihat Allah di dalam diri kita. Orang akan menyatakan Allah menyertai mereka ketika mereka melihat Allah di dalam karya-karya kita. Tadi malam dalam ibadah Natal malam, kita menyaksikan kisah Majus keempat yang dalam tanda petik agak ketinggalan untuk sampai ke rumah itu bersama dengan orang Majus yang lainnya. Tapi yang menarik adalah bahwa dalam perjalanan itu dia pun boleh merasakan Allah ketika dia mau melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain.
Saudara, apapun pekerjaan saudara dan saya, mari Natal ini kita pegang dengan sebuah janji. Mari kita terus memperbarui diri kita. Agar apa? Agar orang lain boleh melihat Allah di dalam diri kita. Allah hanya mungkin terlihat ketika saudara menyaksikan sesuatu yang baik. Tak hanya dengan kata, tetapi juga dengan karya. Agar semakin banyak orang pada akhirnya boleh berkata, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Amin. Gembiralah saudara, bernyanyilah serta rayakan hari lahir pembaru dunia. Terangnya mengenakan gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Sekarang hai saudara yang berbahagia, kasihilah sesama sejati dan mesra. Semarak hari Natal, alangkah indahnya. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita mengumandangkan doa Bapa Kami versi bahasa Jawa. Romo kaulo ing suwarga, asma Tuhan mugi kasucikna. Kraton Tuhan mugi rawuh, karsa Tuhan mugi klampah ing bumi kadya aning swarga, kadya aning swarga klampahan. Kula mugi Tuhan paringi cekap rejeki ing dinten iki. Mugi ngapunten lepat kula, kados kula ngapunten mring sesami, lan sampun nduga
silakan duduk, mari kita bersyafaat. Ya Tuhan Allah kami bersyukur ya Tuhan, di tengah pandemi ini kami kembali diingatkan bahwa cara hidup kami akan berpengaruh juga kepada orang-orang di sekitar kami. Ketika kami ingin banyak orang mengatakan bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai, itu hanya mungkin terjadi kalau dalam diri kami, dalam sikap kami, dalam tingkah laku kami boleh memperlihatkan bahwa Engkau menyertai kami. Pandemi sudah 9 bulan menemani kami ya Tuhan. Ada banyak kisah duka, suka menimpa kami, baik selaku pribadi maupun selaku jemaat, maupun selaku komunitas bahkan negara. Ada saudara yang terpaksa ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Tapi toh ada juga orang-orang yang boleh merasakan kesembuhan dari pandemi ini, dari virus ini. Ya Tuhan, apapun itu, baik suka maupun duka, itu adalah cara Tuhan bagi kami untuk tetap menyatakan bahwa Engkau adalah Immanuel. Biarlah ketika banyak orang putus harap, kami boleh dengan tegas menyatakan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, apalagi menanggalkan kami. Dan biarlah mereka juga boleh terhibur ketika melihat cara hidup kami. Ya Tuhan Allah kami, mampukan kami boleh memperlihatkan Engkau di dalam diri kami, dalam profesi apapun yang kami emban. Biarlah banyak orang boleh menyaksikan dan mengatakan bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai. Ketika kami boleh menjalankan profesi kami dengan sebaik-baiknya, ketika kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan titipkan kepada kami untuk kami lakukan. Ya Tuhan Allah kami sungguh rindu menyerahkan negeri kami ke tangan Tuhan. Negeri yang masih terus berjuang mengatasi persoalan kesehatan, persoalan politik, persoalan ekonomi. Ya Tuhan, sertai negeri kami, agar pada akhirnya segenap rakyat negeri kami boleh berkata bahwa Engkau memang Allah yang menyertai. Engkau tidak pernah meninggalkan negeri kami. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Ayat persembahan diambil dari Mazmur pasal 98 ayat yang kelima dan 6. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Kami mau bermazmur untukmu Tuhan dan bersorak-sorak memuliakan nama-Mu. Kami juga hendak bersyukur untuk segala kebaikan yang Engkau berikan kepada kami, keluarga kami dan bahkan kepada seluruh dunia ini. Di hari istimewa ini, di hari Natal, kami boleh merasakan damai dan sukacita-Mu yang tiada berkesudahan. Kami mensyukuri pekerjaan, usaha, maupun penghidupan yang kami terima daripada-Mu, sehingga kami tetap berpengharapan melewati badai pandemi ini. Inilah persembahan kami Tuhan yang telah kami kumpulkan, layakkanlah dan berkati setiap pribadi yang memberi maupun mengelola, agar selalu diberi hikmat dan mampu memberi diri sebagai persembahan yang sejati. Di dalam nama Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita pergi ke Bethlehem.
dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah, bersorak-soraklah terus. Arahkan hatimu kepada dunia, Kami mengarahkan hati kepada dunia. wartakanlah kelahiran Juru Selamat yang membawa pembaruan. Kami akan mewartakannya melalui sikap hidup benar sebagai orang yang telah dibaharuinya. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan minari saudara dengan wajah-Nya dan beri saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan beri saudara damai sejahtera. Amin, 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 Jesus has saved. And when you're giving your presents, don't forget as you give them away that the real meaning of Christmas is the giving of love every day. Jesus has saved. And when you're giving your presents, don't forget as you give them away that the real meaning of Christmas is the giving of love every day. That the real meaning of Christmas is the giving of love every day.
Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas.